Halo teman-teman, Atalim Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan limpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas biologi sel dan genetika. Topik yang kita bahas kali ini yaitu genetika golongan darah manusia. Ini merupakan perkuliahan pertemuan yang ke-11. Materi ini khusus ya untuk D3 Teknologi Bank Darah. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu, dimulai dengan dahulu golongan darah. Nah, golongan darah sesuai dengan gambar itu adalah penemu golongan darah. Jadi golongan darah itu pada manusia ditentukan oleh faktor keturunan secara genetik dan diturunkan pada anak-anaknya. Jadi sepasang suami istri itu akan menurunkan genetika golongan darahnya kepada anak-anaknya. Nah, golongan darah ABO, Rhesus, dan MN ini yang penting dalam dunia transfusi. Jadi sejarah penemuan dimulai pada tahun 1900 oleh Karl Landsteiner. Dia menemukan 3 dari 4 golongan darah. Ada golongan darah A, golongan darah B, O dengan cara memeriksa golongan darah teman sekerjanya. Nah, pada tahun 1901, Alfred von de Castellio dan Adriano Sturli menemukan golongan darah keempat, yaitu AB. Maka lengkaplah sudah sistem golongan darah yang pertama kali ditemukan oleh Karl Landsteiner menjadi 4 ya. Golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, dan golongan darah AB. Mengapa terlambat ditemukan golongan darah AB? Karena dalam penyebarannya golongan darah AB ini lebih sedikit ketimbang 3 sebelumnya. Jadi kebetulan tidak ketemu. Oke, lanjut kita masuk di golongan darah. Nah, pada gambar ini ya macam-macam golongan darah. Di situ ada golongan darah Rhesus, YT, Lutheran, ya kan, Indan, Dufi ya. Kemudian ada ABO, ada Digo, dan lain-lain. Ada MNS, Leaf di sini ya. Nah, jadi golongan darah ini sebenarnya adalah golongan darah masih yang banyak ditemukan ya. Nanti kita lihat di tabelnya yang mana yang paling banyak dan dominan ya digunakan. Jadi pada tahun 1900 juga tahun pengakuan hukum hereditas, yang mana telah ditemukan oleh Gregor Mendel tahun 1865. Jadi hukum hereditas ini bisa dan dapat diaplikasikan secara penuh ke sistem golongan darah. Kesimpulannya seperti itu ya. Jadi golongan darah matching dengan hukum hereditas atau hukum Mendel mengenai penurunan golongan darah kepada anak-anaknya dari orang tua. Kemudian masih sejarah ya, pada tahun 1939 sampai 1940 ditemukan juga faktor Rhesus terhadap penyakit hemolytic disease of newborn atau HDN. Ini penyakit yang menyerang pada bayi pada saat dalam kandungan, sehingga eritrositnya banyak yang hancur akibat reaksi imun. Ya, jadi tertinggal eritrosit yang masih muda, sehingga mungkin penyakitnya juga disebut dengan erythroblastosis fetalis. Nah, setelah itu ditemukan juga golongan darah lain seperti MN, Lewis, Duffy, Kidd, dan Lutheran, dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk melihat lebih jelasnya kita lihat di gambar berikut ini mengenai jenis-jenis golongan darah yang ditemukan. Ada 19 golongan darah. Dan yang paling terkenal pada yang awal tadi dikatakan ABO, kemudian Rhesus, dan MNS ya di sini. Sisanya mungkin tidak banyak untuk kepentingan dalam transfusi darah. Oke, lanjut kita pindah masuk ke alel-alel golongan darah. Tapi sebelumnya kita bahas dulu golongan darah ini, dasar-dasarnya menentukan golongan darah. Nah, dasar dalam menentukan golongan darah itu
disebabkan oleh adanya antigen pada permukaan eritrosit. Jadi eritrosit di permukaannya itu menjadi dasar untuk penentuan atau determinasi golongan darah. Yang kedua, adanya zat anti atau antibodi dalam plasma. Jadi antigen itu di permukaan eritrosit, kemudian bagian cairnya atau plasmanya di situ ada antibodi. Ya, inilah yang ditentukan sebagai agglutinogen dan agglutinin. Nah, berbicara mengenai agglutinogen, maka kalau agglutinogen itu adalah antigen. Jadi di sini agglutinogen yang terpenting dalam transfusi darah itu adalah antigen A dan B, sistem golongan darah ABO. Dan antigen resus pada faktor resus, jadi RH ya. Nah, kemudian sementara untuk agglutinin atau antibodi itu merupakan protein ya yang terlarut dalam plasma, itu dihasilkan oleh tubuh baik secara alamiah, ini sistem ABO, atau reaksi terhadap masuknya antigen, misalnya resus. Jadi kalau natural antibody itu adalah dibentuk pada sistem ABO. Sementara kalau imun antibody itu adalah sistem resus. Jadi ada alami dan buatan. Nah, antibodi merupakan protein imunoglobulin. Jadi dari globulin, fraksi globulin ya, contohnya anti A, anti B, anti AB pada sistem ABO dan serta anti resus. Nah, terkait itu maka kita perlu membahas sedikit mengenai genetikanya dengan melihat alel-alelnya. Nah, alel-alel ini pada sistem golongan darah ABO itu adalah alel berganda. Sesuai dengan gambar bahwa golongan darah A itu 2 alel. Jadi IA, 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 IO ya contohnya. Nah, golongan darah ABO manusia itu contoh dari alel berganda dari sebuah gen tunggal. Yang mana ini adalah ditentukan berdasarkan antigen eritrosit. Jadi ada 4 kemungkinan fenotipe di sini, mungkin ada A, mungkin ada B, nanti ada AB atau O. Jadi huruf menunjukkan 2 karbohidrat. Ada substansi A, ada substansi B. Yang mungkin ya di sini ditemukan atau ditentukan pada permukaan eritrosit. Jadi penting di sini ya, eritrositnya ya. Eritrosit mungkin mempunyai sebuah substansi tipe A atau B. Ini nanti dia golongan darah A atau B. Kedua-duanya itu maka dikatakan golongan darah AB atau tidak ada sama sekali. Ini misalnya golongan darah O ya, atau 0 atau 0. Nah, F. Bernstein 1925 itu mengatakan bahwa antigen diwariskan seri alel ganda diberi simbol I, yaitu isoagglutinin, sehingga dituliskan IA, IA, IO, IO atau IB, IBO, ya kan ya seperti itu ya, IO, IO, IA, IA. Jadi jelas ya, I-nya ini I besar, isoagglutinin. Lanjut ya, kita masih alel berganda ABO. Jadi 4 golongan darah ABO dihasilkan dari kombinasi 3 alel berbeda dari satu gen, yaitu IA untuk karbohidrat A, IB untuk karbohidrat B, dan I karbohidrat bukan IA, bukan A maupun B. Jadi nanti yang dominan nanti adalah IA dan IB yang I besar. Nah, sehingga di situ ada 6 genotip yang mungkin. Yang pertama, alel IA dan IB keduanya dominan terhadap alel I. Jadi yang dominan inilah nanti yang muncul ya. Kemudian di sini individu IA dan IAI ya di sini mempunyai golongan darah tipe A, sementara IB dan IBI mempunyai tipe B. Jadi I kecilnya tidak dominan. Jadi dia tertutupi ya oleh yang dominan.
Nah, di sini ini merupakan adalah homozigot resesif. Jadi II mempunyai golongan darah tipe O. Jadi tidak ada substansi A maupun B diproduksi. Sehingga nanti dia dapat dikatakan golongan darah O. Nah, alel IA, IB adalah kodomen. Maksudnya keduanya diekspresikan dalam fenotip dari heterozigot IA, IB. Jadi dia memiliki golongan darah tipe AB karena kombinasi keduanya. Nah, jadi dikombin ada keduanya sehingga dikatakan dia adalah golongan darah AB. Nah, lanjut lagi ya, kita masuk ke golongan darah ABO. Nah, ini pada tabel terlihat situ ya. Golongan darahnya ada yang menggunakan kombinasi antara O dengan A itu AO. Apabila A dengan A nanti AA, apabila A dengan B maka AB. Ya, sebagaimana seperti itu ya. Dari sini nanti ada yang dikatakan homozigot, ada heterozigot. Kalau homo itu yang sama, kalau hetero itu yang berbeda. Homozigot AA, heterozigot AO. Nah, lokus gen mengendalikan sistem golongan darah ABO itu terletak pada ujung lengan panjang kromosom nomor 9. Nah, sebuah ciri bawaan familian diwariskan oleh model dominan sini tidak sempurna yaitu tipe golongan darah. Jadi ada 3 alel. Jadi A, B, dan O. Jadi alel tidak memproduksi antigen permukaan ya pada O. Jadi AO dan AA akan memiliki tipe golongan darah A. Sementara BO dan BB akan bertipe golongan darah B. Karena di sini O adalah kosong sehingga yang menentukan adalah pasangannya yaitu A atau B. Sementara AB akan memiliki tipe golongan darah AB. Nah, sementara apabila kosong keduanya atau tidak ada antigen permukaan yaitu OO, maka dia adalah tipe golongan darahnya adalah O. Nah, seperti itu ya kira-kira mengenai golongan darah ABO yang terjadi menjadi 4 golongan darah. Kita lanjut ya, di sini masuk ke pewarisan golongan darah anak. A dan B keduanya bersifat dominan terhadap O sehingga O kalah, sehingga di sini A dan B lah nanti yang muncul. Nah, jika dua orang golongan darah O menikah, semua anak mempunyai golongan darah O karena dianggap kosong ya, tidak ada permukaan semuanya, berarti 0 tambah 0 berarti tetap 0. A kawin dengan O hanya memberikan golongan darah A, ya kan? Karena A dengan O ini semuanya nanti menghasilkan ya heterozigot dan homozigot mungkin ya. Jadi pastinya di sini di heterozigot ya nanti pastinya akan menghasilkan A semua ya karena A yang dominan. Nah, orang tua golongan darah genotip AA dan anak mereka akan bergolongan darah A dan O dengan perbandingan sama apabila orang tua bergolongan darah A bergenotip AO. Jadi maksudnya kalau si ibu AO, si bapak AO, jadi muncul A dan O, bukan A semua. Karena dia heterozigot. Jadi heterozigot kawin dengan heterozigot, maka keluarlah nanti keduanya ada yang O, ada yang A ya, seperti itu kecuali kalau homozigot A ya, nanti keluarnya A semua. Perkawinan antara AB dengan O memberikan keturunan di mana separuhnya bergenotip AO dan separuhnya bergenotip BO. Jadi kesimpulannya AB dan O itu mewariskan golongan darah bukan dari keduanya. Jadi malah bukan AB, bukan O, tapi A dan B. Ya, seperti itu konsepnya ya dalam bentuk heterozigot. Nah, perkawinan antara AO dan BO memberikan 4 macam, yaitu golongan darah AB, AO, BO, dan O. Nah, ini
hampir semua golongan darah yang keluar, golongan darah AB, golongan darah A, golongan darah B dan O. Jadi perkawinan dari heterozigot AO dan BO. Nah, kira-kira ini sekilas mengenai pewarisan golongan darah pada anak ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dulu teori awalnya mengenai genotipnya untuk homozigot heterozigot sebagai berikut ya. Nah, di sini golongan darah ada golongan darah A, B, A, O, O ya di sini. Jadi genotipnya untuk homozigot IA itu A itu adalah dan heterozigotnya IO. Sementara B itu ada yaitu untuk homozigotnya IB, heterozigotnya IO. Dan AB itu hanya ada heterozigot, sementara O hanya ada homozigot. Jadi dapat disimpulkan di sini adalah homozigot sepasang yang sama. Sementara heterozigot adalah sepasang yang berbeda. Lanjut lagi ya teman-teman, di sini kita masuk di golongan darah ABO. Kita melihat di sini ada tipe-tipenya ya di sini. Nah, golongan darah ABO tipe utamanya ada 4 tipe. Jadi yang pertama tidak ada aglutinogen A dan O, itu adalah golongan darah O ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua hanya terdapat aglutinogen A, itu adalah golongan darah A. Sementara hanya terdapat aglutinogen B, itu adalah golongan darah AB. B maksudnya. Terdapat aglutinogen A dan B, itu adalah golongan darah AB. Jadi di sini ditentukan berdasarkan aglutinogennya. O, A, B, dan AB. Lanjut kita masih di golongan darah ABO di sini. Jadi penentuan genetika dari aglutinogennya ya adalah kira-kira sebagai berikut. Jadi gen A dan B menentukan golongan darah ABO. Jadi gen A, gen B ya yang sangat menentukan. Kemudian kedua gen ini bersifat alelomorfik. Alel ya yang menentukannya. Jadi menjadi salah satu dari ketiga golongan. Jadi hanya satu tipe saja pada setiap kromosom. Jadi tipe O, tipe A, atau tipe B. Jadi ada 3 tipe. Yang mana gen tipe O itu tidak berfungsi, sehingga tipe ini menghasilkan aglutinogen tipe O tidak khas dalam sel. Ya, dianggap kosong. Sementara genotip AO dan AA atau AA menghasilkan aglutinogen tipe A. Demikian juga OB atau BB menghasilkan tipe B. Jadi menentukannya berdasarkan yang adanya yaitu A atau B. Jadi kalah ya yang O ini, kalau AO berarti A ya, kalau OB berarti B. Jadi O ini adalah kosong. Seperti kita dalam matematika ya. 0 ditambah 1 maka adalah 1. Kemudian 0 tambah 0 tetap 0. Jadi kalau 1 ditambah 1 ya memang sama dia. Satu homogen ya. Kita lanjut lagi, pindah ke golongan darah ABO. Seperti pada gambar di sini kita bisa melihat berdasarkan tadi eritrositnya. Lalu kita melihat lagi berdasarkan serumnya yaitu aglutinin. Jadi golongan darah O ini tidak mengandung aglutinogen A dan B. Jadi tidak ada eritrositnya mengandung permukaan antigen ya, tapi mengandung aglutinin anti A dan anti B. Jadi golongan darah O ini ciri khasnya ada aglutinin A dan B ya sebagai kesimpulannya. Golongan darah A itu mengandung aglutinogen tipe A dan aglutinin anti B. Jadi lawannya di sini. Kemudian golongan darah B mengandung aglutinogen tipe B dan aglutinin anti A ya sebagaimana pada gambar. Sementara golongan darah AB mengandung aglutinogen A dan B tapi tidak mengandung aglutinin. Jadi AB ini kebalikan dari O ya, seperti itu ya. Maka apabila terjadi silang dalam transfusi darah itu sangat berisiko sekali. Jadi golongan darah A ditransfusi dengan B atau sebaliknya B ditransfusi dengan A, maka terjadi silang, reaksi silang nanti terjadi ketemu pasangannya.
sehingga terjadi reaksi transfusi dan reaksi hemolitik yang berat. Jadi sangat dilarang ya golongan darah A ditransfusikan ke B atau sebaliknya. Karena kalau kita melihat dari susunan agglutinogen dan agglutininnya saling menyerang. Kita masuk ke golongan darah ABO. Di sini golongan darah dengan genotip unsur pokok agglutinogen dan agglutininnya terlihat pada tabel berikut ini. Jadi misalnya genotipnya OO, golongan darah O-nya, maka agglutininnya adalah anti A dan anti B. Dia tidak memiliki agglutinogen. Sementara AO dan AA itu adalah golongan darahnya A, agglutinogen A, agglutininnya anti B. OB dan BB itu adalah golongan darahnya itu B, agglutinogennya di sini A, ya di sini ya harus di sini B dan anti ada anti A. Jadi di sini jelas dia agglutinogen atau golongan darah itu menentukan. Jadi pastinya untuk melihat ini kita melihat kebalikan antara B dan A. Sementara AB itu adalah golongan darahnya itu AB, agglutinogennya A dan B, agglutininnya tidak ada. Jadi AB kebalikan O, B kebalikan dari A. Jadi dia kalau melihat prinsipnya ini adalah saling berbalik. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikut ini adalah golongan darah A dan golongan darah B bersejajar bersebelahan. Yang mana di sini di golongan darah A itu ada antigen A tapi ada anti B ya. Dan ini merupakan natural antigen dan natural antibody ya pada masing-masingnya. Sehingga eritrositnya mengandung agglutinogen A dan serinya mengandung agglutinin anti B. Sementara kalau B itu kebalikannya, eritrosit mengandung agglutinogen B dan serinya mengandung agglutinin anti A. Sementara kalau kita lihat juga pasangan yang berbeda di sini, kalau golongan darah AB dan O ini berbalik. Eritrosit mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B, serumnya tidak mengandung agglutinin pada AB. Sementara kalau golongan darah O, eritrositnya tidak mengandung agglutinogen, serumnya mengandung agglutinin anti A dan agglutinin anti B. Jadi berbalik ya. Dan ini ada di permukaan eritrosit untuk agglutinogennya. Lanjutnya kita pindah masih panjang ya pembahasan untuk golongan darah ABO. Kita lihat dari pewarisan antigen A dan B-nya. Antigen A dan B itu diwariskan sebagai alelomorf Mendel, yaitu A dan B adalah dominan. Nah, contohnya golongan darah B mendapatkan turunan antigen B dari ayah dan ibu B. Jadi sama-sama B, bila kedua-duanya matching sama-sama B maka disebut dengan genotipnya BB atau homozigot. Atau satu B dari B kemudian dari ayah dan O dari ibu atau sebaliknya maka genotipnya adalah BO atau OB. Ini disebut dengan heterozigot karena berbeda ya. Nah dari sini kita bisa mengambil manfaat prediktif atau prediksi atau perkiraan semakin besar bila identifikasi antigen lain selain agglutinogen ABO. Jadi penting dalam hal penentuan anak, apakah itu anak kandung atau bukan, sebagai uji screening dari genotip golongan darah yang diwariskan oleh ayah, ibu kepada anaknya. Nah, mengenai pewarisan genetik pada anak oleh ayah dan ibu, kita lihat pada tabel berikut ini. Ya, di sini ada, kita lihat dulu genotipnya. Dari genotip ini, maka nanti kita lihat langsung kemungkinan-kemungkinan. Jadi kalau orang tua O dan O, anaknya kemungkinan O. Jadi orang tua O dan A, kemungkinan O dan atau A ya. Kalau orang tua O dan B, kemungkinan anak O dan O atau B. Orang tua O atau AB, anak kemungkinan A atau B. Orang tua AA, kemungkinan anak O atau A. Orang tua A dan B, kemungkinan anak O, A, B atau AB. Orang tua A dan AB, kemungkinan A, B atau AB.
Orang tua B dan B kemungkinan anak O atau B. Orang tua B dan AB kemungkinan anak A, B, dan O. Sementara orang tua AB dan AB kemungkinan anak A, B, atau AB. Jadi inilah kemungkinan-kemungkinannya. Jadi golongan darah A ini pasangannya mungkin ya IA IA, IA IO. Golongan darah B ya tadi IB IB, IB IO. Golongan darah O hanya IO IO, golongan darah B hanya IA IA. Lalu disilangkan dalam bentuk ayah dan ibu atau suami istri. Jadi kira-kira gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya. Untuk kemungkinan-kemungkinannya dari presumptif perkiraan dari pewarasan genetik pada anak. Nah, yang paling banyak memiliki kemungkinan anak itu mungkin tidak bisa digunakan sebagai screening mungkin anaknya. Tapi yang paling enak dan ideal itu adalah yang O sama O ya. Jadi kalau misalnya sepasang suami istri golongan darahnya O, anaknya semuanya O. Jadi kalau misalnya ada anaknya itu A atau B, maka itu bukan anak kandung dia. Ya kan? Nah, kita lihat dari sini melihat dari contoh persilangan. Persilangan pertama. Jadi ayah B, ibu O. Jadi kemungkinan pertama adalah IB IO disilang dengan IO IO. Maka hasilnya IB IO IB IO 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 dan IO IO. Jadi kemungkinan anaknya adalah 50% golongan darahnya adalah B dan O. Kemungkinan kedua adalah di sini IB IB dan IO IO. Dalam hal ini kemungkinan anak lahir pasti golongan darahnya golongan darah B ya. Nah, ini kira-kira analisanya kemungkinan seperti itu. Contoh yang kedua adalah ayah dan ibu O dan AB. Jadi kemungkinan pertama IB IO IA IA hasilnya adalah IA IA IB IB IA IO ya dan IB IO. Jadi anak lahir kemungkinan 50% golongan darah B, 25% golongan darah A, kemudian bisa juga dengan AB. Nah, kemungkinan kedua di sini adalah IB 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 ya. Karena ini anunya hasilnya di sini IB IA IB 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 IA IB IB IB. Kemungkinan anak golongan darahnya B atau AB. Nah, lihat di sini ya. Nah, kemungkinan jika ayah B dan ibu A kemungkinan satu yaitu IB IO IA IO hasilnya IA IB IA IO IO B IO IO. Jadi lahir yang anaknya kemungkinan golongan darahnya adalah A, B, O dan AB. Jadi keempat-empatnya. Dan kemungkinan yang terakhir ayah O dan ibu O. Jadi semuanya pasti golongan darahnya adalah O ya di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi lanjut di sini. Contoh satu penentuan yaitu berupa soal. Seorang wanita bergolongan darah B homozigot menikah dengan laki-laki bergolongan darah AB heterozigot. Tentukan golongan darah anaknya. Untuk jawabannya bisa dilihat di sini ya. Ibunya ini homozigot berarti dia sama ya IB. Homozigot ya. Ayahnya AB, pasti AB ini adalah heterozigot yaitu IA IB. Maka kemungkinan turunnya adalah memiliki genotip. Jadi silangkan saja IB dengan IB ibu dengan IA ayah. Jadi IA IB. Kemudian ada IB, kemudian IA IB, kemudian IB. Jadi disimpulkan golongan darah anak di sini adalah AB atau B ya. Yang mungkin tergantung nanti mau yang mana homozigotnya, heterozigotnya bisa dihitung persentasenya. Nah, lanjut lagi pertanyaan kedua, jika ayah golongan darah A ya genotipnya itu AO berarti di sini ya adalah heterozigot dan ibu golongan darah B genotipnya BO sama juga dia heterozigot. Jadi heterozigot kawin dengan heterozigot yang berbeda dari golongan darah yang A dan B. Kemungkinan anak kita bisa melihat pada tabel berikut ini ya. Jadi jawabannya
kemungkinan anak 25% golongan darah AB, kemungkinan anak 25% golongan darah A heterozigot, kemungkinan anak 25% golongan darah B heterozigot, kemungkinan anak 25% golongan darah O. Kalau melihat dari tabel ini, anaknya kemungkinan ya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini hanya 25% masing-masing berpeluang ya untuk mendapatkan golongan darah. Lanjut lagi, kita masuk ke contoh selanjutnya, contoh soal. Seorang lelaki golongan darah AB kawin dengan wanita golongan darah O. Jelaskan berapa persen anak golongan darah homozigot dan heterozigot. Golongan darah apa saja yang mungkin bagi anaknya. Untuk persilangan kita bisa melihat di sini suami AB, istri O. Anaknya bagaimana? Nah, kita melihat dari jawabannya kurang lebih seperti ini. Golongan darah AB itu ada IA dan IB. Golongan darah O itu adalah IO. Jadi disilangkan IA dan IO, kemudian IA, kemudian dengan IO, kemudian IB dengan IO, IB dengan IO. Jadi ada 4 persilangan. Yang mana persilangannya ini adalah heterozigot semua. Jadi 100% anak adalah heterozigot. 50% golongan darah A, 50% golongan darah B. Jadi homozigotnya tidak ada. Ya, di sini kalau melihat contoh soal berikut ini. Kita pindah lagi, lanjut ya ke contoh soal nomor 2. Seorang lelaki golongan darah B heterozigot kawin dengan golongan darah O. Jelaskan berapa persen anak golongan darah homozigot, heterozigot, golongan darah apa saja yang mungkin bagi anaknya. Jadi di sini B heterozigot, kemudian O homozigot dikawinkan di sini ya, suami istri. Jadi untuk melihat jawabannya kita pecah dulu ya, golongan darahnya si B ini adalah IO dan IB karena heterozigot. Kemudian golongan darah O itulah homozigot, O dengan O. Jadi IO. Lalu persilangannya disilangkan IO, kemudian IO 1, 2. Lalu yang IB IO 2, berarti kan separuh-separuh nih. Lalu dari situ kita jumlahkan. Homozigotnya 2, heterozigotnya 2, berarti kemungkinan 50% heterozigot golongan darah B dan 50% homozigot golongan darah O. Ini sebagai jawabannya, kemungkinan anaknya mendapatkan golongan darah. Jadi golongan darahnya adalah 50% B, 50% O. Nah, sebagai tugas di rumah kira-kira bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya. Yang pertama, seorang pria golongan darah A homozigot menikah dengan wanita golongan darah B homozigot. Jelaskan golongan darah yang mungkin bagi anak baik homozigot maupun heterozigot, persentase yang mungkin ya. Soal yang kedua, seorang pria golongan darah A heterozigot menikah dengan wanita golongan darah B homozigot. Jelaskan golongan darah yang mungkin bagi anak baik homozigotnya maupun heterozigotnya, persentasenya masing-masing ya. Jadi jawabannya bisa melihat di penyelesaian soal sebelumnya. Nah, ini tugas di rumah ya buat teman-teman, buat mahasiswa. Nah, kita pindah. Selesai kita membahas mengenai ABO. Sekarang kita pindah ke golongan resus. Di mana resus ini ada kejadian HDN akibat beda resus. Kita mulai dulu dengan golongan resus. Permulaan. Jadi sistem resus atau RH ini mempunyai makna penting dalam kedokteran. Jadi dia nomor 2 paling penting setelah ABO. Nah, antigen utama sistem resus itulah antigen D besar di sini ya. Mampu merangsang pembentukan antibodi bila eritrosit dimasukkan ke dalam sirkulasi seorang yang tidak mempunyai antigen RH, yaitu orang resus negatif. Misalnya seperti ini ya, seorang perempuan resus negatif ditransfusi dengan resus positif, maka akan membentuk antibodi ya terhadap antigen resus positif yang ditransfusi tadi. Nah, antigen D tadi terdapat dalam eritrosit.
85% orang kulit putih. Ya, jadi 15%-nya berarti resus negatif. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Persentase ini lebih tinggi pada orang kulit hitam. Jadi orang-orang Afrika itu memiliki 100% antigen D, 0% antigen resus negatif. Indian dan Asia. Jadi orang Asia jadi hampir 100% ya sebenarnya dia tidak 100% penuh. Jadi di sini kalau kita melihat dari 85 tadi berarti hanya 15% orang kulit putih tidak mempunyai antigen D. Dan hanya 50-70% akan membentuk anti D kontak dengan antigen D masuk dalam sirkulasi darahnya bila lewat transfusi ya. Ya seperti itu. Jadi tidak tinggi ya sampai 100%, hanya 50. Berarti kan separoh atau 3/4 yang akan membentuk anti D. Sementara kurang lebih seperempatnya tidak membentuk anti D. Nah, masuk kita ke golongan darah resus lagi. Antigen RH jauh lebih penting dibandingkan antigen lain penyebab penyakit hemolitik pada fetus dan neonatus. Jadi dalam kandungan itu yang paling dikhawatirkan adalah antigen RH, bukan golongan antigen ABO. ABO aman. Jadi tidak menimbulkan reaksi hemolitik, yaitu ikatan antara antigen di permukaan eritrosit dengan antibodi yang mengaktifkan sistem komplement sehingga pecahlah eritrosit atau dipagositosis. Nah, tahun 1939 sampai 1940 ditemukan faktor resus terhadap penyakit hemolytic disease of newborn atau HDN. Jadi uji wanita hamil resus negatif itu harus dilakukan pada kehamilan kedua dan seterusnya untuk mengetahui adanya antibodi RH. Mengingat pada kehamilan pertama itu mungkin tidak terdeteksi dan kehamilan pertama ini aman ya bayinya lahir karena itu baru kontak pertama. Jadi si ibu ini baru akan membentuk antibodi. Nah, antibodi tadi sudah ada, lalu kehamilan kedua antibodi tadi menyerang pada janin yang kedua. Jadi di sini perlu dilakukan uji pada kehamilan kedua. Nah, bayi meninggal dalam kandungan bisa saja terjadi dan perlu adanya pengobatan awal dengan transfusi pengganti darah dan biasanya berhasil. Jadi ini penting sekali dalam hal mengatasi dalam resus. Jadi harus menggunakan transfusi penggantian. Kemudian lagi di sini transfusi darah inkompatibilitas resus ini hal penting kedua setelah inkompatibilitas sistem ABO. Potensial terjadinya reaksi transfusi itu sangat besar terjadi. Ya, di sini walaupun tidak sekuat dari ABO. Jadi ABO ini lebih kuat lagi reaksi transfusinya ketimbang dari resus. Nah, untuk lebih jelas kita bisa melihat dari kontak resus sebagai berikut. Tidak setiap orang resus negatif terpapar pada sel RH positif membentuk anti D. Tadi kan dikatakan 25% tidak membentuk, hanya membentuk sekurang lebih 50-75%. Nah, di sini contohnya ya, suami resus positif, istri resus negatif, ini yang paling banyak terjadi untuk reaksi resus. Lalu si bayi tadi akan mengikuti resus ayahnya yaitu resus positif dan ibu akan membentuk anti resus di kehamilan pertama. Jadi sudah ada anti resus ya. Nah, di kehamilan kedua dia hamil lagi dengan bayi resus positif. Maka antibodi si ibu tadi menyerang si bayi. Jadi bayi tadi pecahlah semua eritrositnya sampai habis. Tertinggal eritrosit yang blast atau eritrosit muda sehingga disebut dengan anti eritroblastosis fetalis. Nah, di sini sekitar 20% ibu resus negatif membentuk anti D setelah mengandung janin RH positif. 20% saja ya. Sedangkan pada transfusi pembentukan anti D dapat terjadi pada 50-70% penderita yang ditransfusi dengan eritrosit RH positif. Mengapa demikian? Karena di sini pada saat lagi hamil atau mengandung dihalangi oleh plasenta. Jadi selektif plasenta ya. Jadi tidak
menyebabkan serta-merta membentuk antibodi, hanya 20% saja. Tapi apabila langsung masuk melalui pena dengan transfusi, sangat mungkin terjadi pembentukan anti D-nya itu 50-70%. Jadi kemungkinan lebih besar lewat transfusi ketimbang kehamilan. Nah, pemberian darah resus positif atau D+, satu kali saja sebanyak 0,1 ml, sedikit saja ini ya, 100 mikron. Secara parenteral, artinya disuntikkan pada individu golongan darah resus negatif, ya, sudah dapat menimbulkan anti resus positif anti D dalam 2-4 minggu berikutnya. Jadi segera tubuh membentuk anti resus, ya, ini dilakukan oleh sel antibodi yang menghasilkan imunoglobulin, sel plasma sel ya, sel B. Nah, sudah terbentuk, akhirnya nanti dia bila diberi lagi dengan resus D positif maka terjadi reaksi imun berupa hemolitik. Nah, kita pindah ke anti resus ya di sini. Anti D merupakan antibodi imun tipe G. Jadi antibodi yang dibentuk ya, ini merupakan adalah bukan natural antibodi, tapi ini adalah imun antibodi. Dengan BM 160.000 Dalton. Daya endapnya yaitu 7 detik 7S ya. Ya, di sini Spetberg. Termostabil dan dapat ditemukan selain dalam serum juga cairan tubuh seperti air ketuban, air susu dan air liur. Karena dia di sini mampu menembus semua ya, semua yang ada di dalam tubuh. Beda dengan kelas IgM. IgM itu pentamer sehingga dia memiliki keterbatasan. Nah, yang selanjutnya, imun antibodi IgG anti D dapat melewati plasenta. Jadi plasenta biar ditembus. Kalau IgG ini bisa nembus, kalau IgM itu tidak ya. Jadi sawar uri barir plasenta dan masuk ke dalam sirkulasi janin sehingga janin dapat menderita penyakit hemolisis. Jadi dia nanti setelah masuk berikatan dengan permukaan eritrosit. Kalau ada ikatan ini, maka sistem imun mengaktifkan sistem komplement. Akibatnya terjadi hemolisis. Nah, anti RH jarang mengaktifkan komplement. Nah, di sini bedanya ya. Di sini kalau di NRH ya. Jadi dampak biologi anti RH umumnya melapisi eritrosit, jadi kuartet dan menyebabkan penghancuran eritrosit dalam sistem retikuloendotelial. Berarti oleh sel-sel fagosit yang nanti yang memangsanya. Beda dengan IgM, dia nanti mengaktifkan RH ya, mengaktifkan komplement. Jadi jadi di sini perbedaannya di anti RH seperti itu ya. Kemudian kita pindah lagi lanjut ke insiden resus, kejadian-kejadiannya. Insiden pasien inkompatibilitas resus, jadi yang tidak kompatibel 15% pada ras berkulit putih. 5% berkulit hitam, jarang pada bangsa Asia. Tapi penularan ini terjadi karena perkawinan, sehingga nanti juga ditemukan di bangsa Asia melalui perkawinan persilangan dari ras masing-masing ya. Nah, resus negatif Indonesia jarang terjadi kecuali adanya perkawinan dengan orang asing bergolongan darah resus negatif. Nah, pada wanita resus negatif melahirkan bayi pertama resus positif, risikonya terbentuk antibodi sebesar 8%. Jadi kontak pertama itu kemungkinan bisa menimbulkan 8% antibodinya. Sisanya mungkin tidak menimbulkan. Nah, sedangkan insiden timbulnya antibodi pada kehamilan berikutnya sebagai akibat sensitisasi, artinya mengenal kembali sehingga titernya naik pada kehamilan pertama sebesar 16%. Jadi titernya rendah. Kehamilan kedua titernya naik. Jadi ya gara-gara naik ini bisa terjadi proses yang namanya nanti ikatan antigen antibodi, resus dan antiresus. Nah, untuk genetikanya kita bisa melihat di sini ya. Ada genetikanya secara tabel berikut ini ya, lumayan cukup rumit ya.
Yang mana di situ ada D besar, C besar, kemudian C kecil, E besar, E kecil. Nah, di sini lalu di fenotipnya ada DCE, E-nya kecil, DCE, D-nya besar, C-nya kecil, E kecil. Jadi di sini prinsipnya kalau huruf D-nya besar itu adalah resusnya positif. Apabila D-nya kecil maka itu adalah resusnya negatif. Kemungkinan seperti itu ya kalau kita melihat dari interpretasi fenotipnya. Nah, dari sini kita melihat ada 6 antigen. Ada C dan C, D dan D, kemudian E dan E. Jadi D ini yang kecilnya inilah nanti yang tidak dianggap. Makanya di dalam tabel itu hanya ada 5 saja yang menjadi resus positif. Sementara kalau misalnya D-nya kecil itu akan menjadi resus negatif. Lalu kita kombinasikan ada CDE, E-nya kecil, CDE, CDE, CDE ya, CDE ada yang besar kecil besar kecil. Nah, di sini CDE ini terbanyak adalah CDEE, CDEE dan CDE. Nah, untuk hasilnya, untuk hasil resus didapatkan resus positif dan resus negatif. Yang mana sini yang menentukan positif atau negatif adalah ada tidaknya antigen D besar. Jadi kalau ada D besar itu adalah resusnya positif. Sementara D kecil adalah resus negatif. Jadi memiliki antigen D disebut D besar disebut dengan resus positif. Tidak ada antigen RH maka ini adalah resusnya negatif. Nah, kira-kira seperti itu untuk genetika resus. Nah, bagaimana dengan penyakit HDN akibat resus yang di awal-awal tadi sudah cerita mengenai kehamilan? Jadi penyakit hemolitik pada janin dan bayi baru lahir adalah anemia hemolitik akut yang disebabkan oleh autoimun antibody. Anti D atau incomplete anti IgG, antibody golongan darah ABO. Jadi merupakan salah satu komplikasi kehamilan disebut dengan hemolytic disease of newborn. Tapi biasanya diarahkan ke arah resus. Nah, pada gambar seperti yang di awal tadi dikatakan bahwa ibu yang hamil dari resus negatif, si janinnya itu resus positif, maka kontak pertama ibu akan membentuk antibodi berupa antiresus. Nanti pada saat kelahiran pertama si anaknya ini selamat dengan resus positif. Setelah kehamilan kedua nanti anak yang kedua ini kemungkinan tidak selamat, mungkin meninggal dalam kandungan karena antibodi resus menyerang eritrosit si bayi dalam kandungan. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pada gambar berikut ini ya, bayi resus positif, ya kan, dalam kehamilan ibunya resus negatif. Ya, di sini antibodi resus positif kelas IgG monomer bisa menembus sawar uri baril plasenta. Nah, di sini hemolytic disease of newborn itu karena ibu resus negatif, bayi resus positif. Eritrosit janin resus positif masuk ke sirkulasi ibu resus negatif pada saat kelahiran, fartus, kontak pertama. Lalu eritrosit janin dikenali oleh sistem imun ibu. Jadi ibunya tersensitisasi, terangsang untuk memproduksi antibodi dan terhadap eritrosit janin. Terbentuk anti-RH, titernya permulaan mungkin perlahan-lahan naik ya dan tinggi. Nah, sensitisasi kedua ini lebih parah lagi pada kehamilan kedua sebagai sel memori pengingat bahwa pernah kontak lalu memproduksi antibodi dalam jumlah besar. Berlawananlah keduanya. Akibatnya kehamilan kedua, ketiga, keempat ya dan seterusnya. Antibodi RH positif ini melewati plasenta masuk ke dalam sirkulasi janin. Terjadi ikatan antigen antibodi. Aktivasi komplement fagosit, hemolisis eritrosit janin. Nah, di sini hemolisis ekstravaskuler HDN terjadi. Akibatnya bayi meninggal dalam kandungan, banyak eritroblas sehingga eritroblastosis fetalis. Nah, kira-kira seperti ini ya. Untuk melihat mekanismenya kurang lebih sama saja seperti ini. Bayi mendapatkan RH positif dari ayahnya, berbeda dengan ibunya yang negatif. Lalu si eritrosit bayi tadi terpapar kepada ibu, membentuk antibodi, kemudian kontak, lalu bayi pertama sehat dan lahir aman.
Tapi yang selanjutnya mungkin akan mengalami gangguan atau keguguran karena reaksi imun ya antara antibodi dan antigen resus. Nah, kira-kira ini info mengenai anti-resus. Jadi kelasnya adalah kelas IgG, jadi adalah monomer antibody. Ya di sini, kemudian BM-nya 160.000, daya endapnya 7S, termostabil, mampu menembus sawar uri beran plasenta bayi, umumnya tidak mengaktifkan komplemen. Antibody dibentuk awal kontak dengan kadar rendah. Kontak selanjutnya akan meningkat, kemudian menetap dan bertahan lama. Jadi di sini ya kira-kira mekanisme seperti ini. Lalu kita lihat di sini perbedaan resus dan ABO. Jadi sistem ABO itu aglutin ini bertanggung jawab atas timbulnya reaksi transfusi terjadi secara spontan. Jadi begitu transfusi A ke B langsung spontan, tidak perlu ada rangsangan dulu atau sensitisasi. Kalau resus itu perlu adanya hal yang lain. Ya. Sistem resus reaksi aglutin ini spontan hampir tidak pernah terjadi. Jadi harus terpapar dulu secara masif terus menerus terhadap antigen RH. Lalu sistem imun membuat antibodi. Jadi dibuat dulu antibodinya kalau di ABO sudah alami. Nah, antibodi di si ABO ini adalah merupakan natural, sudah ada sejak lahir. Kalau di sistem resus itu muncul bila ada rangsangan, terutama berulang dan masif. Sementara kalau gennya, kalau ABO ini pada kromosom kaki 9 yang panjang, lalu di resus ini adalah RHD, RHCE, link gen lokasi kromosom 1. Nah, lalu kita lihat hubungan antara golongan darah resus dan ABO. Mana yang lebih parah? Inkompatibilitas ABO antara ibu dan anak akan sangat protektif terhadap imunisasi RH. Ya, di sini jadi memproteksi ya. Nah, ibu golongan darah O sangat jarang mengalami sensitisasi oleh fetus golongan darah A atau B kecuali tidak kebocoran eritrosit lewat plasenta karena di sini bila kebocoran ya. Kemudian wanita bergolongan darah OORH negatif menikah dengan seorang pria bergolongan darah AO resus positif itu akan mengalami sensitisasi oleh anak pertama bergolongan darah OO. Anak berikutnya walaupun golongan darah AO tidak akan dilindungi. Jadi di sini golongan darah ABO juga memiliki peranan dalam sensitisasi resus. Di sini berbeda ya. Jadi ada yang melindungi. Jadi orang ibu golongan darah O ini jarang sensitisasi karena si fetusnya ini yang golongan darah AB, ya kan? Tapi kalau misalnya si ibunya golongan darah O, sementara si pria ini adalah AO resus positif ya. AO ini adalah dia heterozigot, ada O-nya, maka ini terjadi sensitisasi. Kita pindah ya ke golongan darah yang selanjutnya yaitu MN. Nah, ini golongan darah MN ini berbeda dengan dua sebelumnya. Jadi golongan darah MN ini pada tahun 1927 oleh Kurt Lanzner dan V. Levin menemukan antigen baru yaitu M dan antigen N. Jadi antigennya ada dua ya, M dan N. Nah, terdapat reaksi dari eritrosit dengan antiserum pada golongan darah tipe MN. Nah, untuk pengelompokannya di sini ya berdasarkan pada dua molekul spesifik yang terletak pada permukaan eritrosit, yaitu M dan N. Nah, orang golongan darah M mempunyai satu dari kedua tipe molekul ini dan golongan darah N memiliki tipe lainnya. Untuk lebih jelasnya, untuk golongan darah MN kita lihat di tabel berikut ini ya. Nah, berikut ini ada fenotip golongan darah yaitu ada MN dan MN. Jadi ada 3 fenotip. Antigennya dalam eritrosit kalau M itu hanya M, ya kan? Kemudian alelnya dalam kromosom itu adalah LM ya, M besar. Genotipnya LMM. Sementara N itu adalah N juga di eritrositnya.
Kemudian alelnya itu Ln dan LNN. Nah, ini dua golongan. Yang ketiga kombinasinya M dan N. Itu eritrositnya, antigennya ada M dan N, ada LM dan LN, sehingga genotipnya LMLN. Jadi sini ya penggunaannya huruf besar, artinya sini genotip semua. Genotip maksudnya di sini adalah terlihat di sini dia adalah terlihat dominan maksudnya. Nah, golongan darah MN dikarakterisasi adanya kedua molekul pada eritrosit. Nah, sebuah lokus gen tunggal di mana dua variasi alel bisa berada. Jadi menentukan golongan-golongan darah ini. Jadi dia bisa LMM atau LNN atau LMLN. Ya, seperti itu ya. Nah, individual M itu adalah homozigot untuk satu alel. Individual N homozigot untuk alel lainnya. Seperti LM, LM, LN, LN. Nah, kondisi heterozigot terdapat pada golongan darah MN. Yaitu LM dan LN. Jadi ini sederhana ya. Nah, penotip MN bukanlah intermediat antara penotip M dan N. Ya, jadi bukan kombinasi. Tetapi kedua fenotip secara sendiri terekspresi oleh adanya kedua tipe molekul ini pada eritrosit. Jadi di sini bukan intermediat. Arti intermediat ini separuh-separuh, tapi di sini dia kedua-duanya mengekspresikan M, mengekspresikan N. Ya, di sini terekspresinya dua tipe langsung. Ya, mirip kayak golongan darah AB, mempunyai A dan B. Nah, seperti itu ya. Lanjut lagi kita pindah masuk ke golongan darah MN. Jadi di sini kalau kita melihat untuk penggolongannya eritrosit mengandung hanya M, hanya N, kemudian M dan N. Jadi keduanya. Jadi kayak seolah-olah kayak golongan darah A dan B. Di sini golongan darah AB. Nah, jadi yang tiga ya. Antiserumnya yang dibuat adalah anti M, ada anti N. Nah, kalau M ya M saja, kalau N N saja, kalau MN keduanya nanti positif. Ada untuk anti M, ada anti N. Jadi golongan darahnya adalah M, golongan darah N dan golongan darah MN. Jadi kalau kita melihat di sini, golongan darah MN ini mirip dengan sistem ABO. M dengan A sama ya, N sama dengan B. M dan N ini adalah golongan darah AB. Jadi bedanya tidak ada yang O-nya. Jadi di sini 3 golongan darah saja. Jadi kalau dimirip-miripkan maka mirip dengan sistem golongan darah ABO. Nah, kita pindah ke golongan darah selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah golongan darah OH Bombay. Nah, jadi di sini OH Bombay ini penting karena ini ditemukan di India. Golongan darah Bombay itu golongan darah yang tidak memiliki ekspresi antigen sistem ABO di permukaan RBC. Jadi OH Bombay ini masih bagian dari ABO, tapi tidak mengekspresikan antigen. Nah, jika diperiksa dengan sistem ABO, golongan darahnya adalah O, jadi tidak bisa menerima transfusi O. Akan terjadi reaksi aglutinasi. Nah, golongan darah Bombay ini adalah golongan darah dengan fenotipnya H kecil, atau mereka tidak mengekspresikan antigen H atau H substansi. Jadi antigen terbaca sebagai golongan darah O. Jadi dia adalah OH Bombay, makanya hanya kecil pada penulisan di judulnya ya. Golongan darah OH Bombay, hanya H kecil. Karena H kecil dia tidak terbaca sehingga dia dikatakan semua orang Bombay ini, OH Bombay ini adalah golongan darahnya O. Tapi dia bukan golongan darah O. Maka dia ini akan terjadi aglutinasi bila diberi golongan darah O. Wajib dia diberi golongan darah sesama Bombay. Jadi dalam posisinya nanti menggunakan golongan darah Bombay. Nah, golongan darah Bombay sejarahnya itu ditemukan oleh Bende di Bombay 1952. Nah, ini ditemukan karena dicurigai adanya golongan darah yang tidak diaglutinasi oleh anti A, anti B, anti AB, dan anti H. Bingung ya? Nah, golongan darah Bombay adalah homozigot HH, H kecil.
Nah, jarang ini kasusnya terjadi ya, tapi nanti terjadi itu karena proses perkawinan. Hingga penularannya menyebar ya dari Asia Selatan India bergerak mungkin ke Indonesia ya di Asia Tenggara. Nah, lebih dari 99,9% individu adalah H besar keduanya atau H besar H kecil. Artinya di sini dominan paling banyak itu adalah H besar. Kalau Bombay itu hanya H kecil. Jadi kejadian OHO Bombay fenotip di India sekitar 1 banding 13.000. Satu orang dari 13.000 orang. Cukup banyak ya. Lalu dituliskan sebagai golongan darah OH ya untuk menunjukkan tidak adanya substansi H. Jadi hanya kecil. Nah, gen H tidak memproduksi L-fukosil transferase. Jadi di sini dia mempunyai anti A, anti B, dan anti H. Lanjut lagi ya, di sini kita melihat secara garis besar umumnya seperti ini. Seorang yang tidak mengekspresikan gen H disebut juga dengan genotipnya HH. Jadi di sini memiliki anti A, anti B. Mempunyai fenotip Bombay yaitu OH. Jadi diturunkan di sini ya resesif alel. Jadi dia memiliki anti H nanti. Tidak memproduksi substansi H. Sehingga dia memiliki H kecil. Nah, gen A dan gen B juga tidak bisa diekspresikan sehingga juga tidak mampu memproduksi antigen A dan antigen B. Jadi dia dianggap sebagai golongan darah O ya semuanya, tapi tidak matching dengan golongan darah O reguler. Terjadi nanti reaksi aglutinasi. Oleh sebab itu, orang-orang dengan keluarga Bombay, OH Bombay ini transfusinya sesama OH Bombay juga. Nah, dalam unit transfusi darah itu disiapkan orang-orang yang akan melahirkan dengan golongan darah OH Bombay. Kemungkinan pertama dia mendeposit darah dulu sebelum melahirkan, artinya auto transfusi. Atau mengambil dari keluarganya atau dari orang lain yang memiliki OH Bombay. Jadi ini adalah harus ada persiapan ya, apalagi melahirkan nanti adalah dengan teknik operasi seksio sesar. Lanjut ya, di sini perbedaan golongan darah OH Bombay dan O biasa. Jadi golongan darah OH Bombay ini dia aglutinasi dengan sel A, sel ya, 1A2, sel B dan sel O. Jadi di sini aglutinasinya dengan sel. Sementara kalau golongan darah O ini perbedaannya di sel O-nya. Jadi sel O-nya aglutinasi, sementara kalau golongan darah O tidak aglutinasi. Nah, kira-kira mungkin seperti itu perbedaan golongan darah OH Bombay dan biasa. Nah, lanjut lagi di sini ya, OH Bombay dia memiliki anti B dan anti H. Kemudian ada juga anti H besar. Ya, di sini ada 3, anti B, anti A, anti H. Jadi di sini dia memiliki itu sehingga bereaksi dengan sel O normal. Terjadi aglutinasi. Jadi dia tidak bereaksi dengan anti H, anti A, anti B. Aglutininnya tidak ada. Nah, kira-kira seperti ini. Oke ya, kira-kira itu saja mengenai golongan darah OH Bombay yang kita bahas kali ini sebagai penutup. Jadi sebagai kesimpulan, golongan darah itu pada prinsipnya ada 4 yang penting dalam dunia transfusi. Yang pertama sistem ABO, ini yang paling utama, diikuti dengan golongan darah resus, lalu golongan darah MN, dan golongan darah terakhir adalah kelainan dari golongan darah sistem ABO yaitu OH Bombay. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang bergelut di dunia transfusi darah, bergelut dalam dunia bank darah ya, donor darah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad pamit. Bye.